Allah bersumpah demi hari kiamat. Dia bersumpah demi hari itu untuk menekankan kepastiannya. Hari ini bukanlah mitos atau legenda. Ini adalah janji dari Allah, yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi akan mendatangkan hari ini dengan mudah. Bayangkan luasnya alam semesta. Perhatikan sistem rumit yang mengatur dunia kita. Matahari terbit dan terbenam dengan sangat tepat. Musim berganti dalam siklus yang teratur. Keteraturan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah bukti kekuasaan dan kendali Allah. Allah yang sama yang menciptakan alam semesta ini akan mengakhirinya. Dia akan membangkitkan setiap manusia yang pernah hidup. Inilah Al-Qiyamah, hari kebangkitan. Ini adalah hari di mana kita semua akan berdiri di hadapan Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Al-Quran mengingatkan kita, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulangnya? Ya, kami mampu menyusun kembali ujung-ujung jarinya dengan sempurna. Ayat ini menyoroti kekuasaan mutlak Allah, bahkan atas detail terkecil dari diri kita. Jika Dia dapat menciptakan kembali ujung jari kita dengan sempurna, maka tentu saja Dia dapat membangkitkan kita sepenuhnya. Beberapa orang mungkin meragukan hari kiamat. Mereka mempertanyakan bagaimana Allah dapat membangkitkan orang mati setelah tubuh mereka membusuk. Mereka mungkin berkata, bagaimana kita bisa dihidupkan kembali setelah kita menjadi debu? Keraguan ini berasal dari pemahaman yang terbatas tentang kekuasaan Allah. Bayangkan sebuah mesin yang rumit, seperti komputer. Jika Anda membongkarnya sepenuhnya, dapatkah Anda membangunnya kembali jika Anda memiliki semua bagian dan pengetahuannya? Tentu saja bisa. Allah adalah pencipta yang tertinggi. Dia mengetahui setiap atom dari diri kita. Dia memiliki kekuatan untuk menyusun kembali kita semudah Dia menciptakan kita pertama kali. Al-Quran menggunakan analogi lalat untuk mengilustrasikan hal ini lebih lanjut. Wahai manusia, inilah sebuah perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pulalah yang disembah. Jika manusia, dengan segala ilmu dan teknologinya, tidak dapat menciptakan lalat, bagaimana mereka dapat meragukan kemampuan Allah untuk membangkitkan? Kebangkitan stage yang mudah bagi Dia, yang menciptakan Funjurs Alam Semesta. Sudah menjadi sifat manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Kita terjebak dalam gangguan dunia ini. Kita melupakan tujuan akhir keberadaan kita. Kita bahkan mungkin menyangkal kenyataan hari kiamat. Namun, penyangkalan ini tidak mengubah kebenaran. Al-Quran menggambarkan keadaan orang-orang yang mengingkari akhirat, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka hanyalah menduga-duga saja. Kita seperti musafir dalam perjalanan. Tujuan akhir kita adalah akhirat. Hari kiamat adalah pos pemeriksaan di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban atas perjalanan kita. Apakah kita menghabiskan waktu kita dengan bijak? Apakah kita mempersiapkan diri untuk tujuan akhir kita? Orang-orang kafir seperti musafir yang tersesat dalam kesenangan sesaat di pinggir jalan. Mereka melupakan tujuan mereka dan mengembara tanpa arah. Mereka menyangkal perhentian di antara mereka sembunyi terlambat. Hari kiamat akan menjadi hari yang tak seperti hari lainnya. Tatanan alam semesta akan diguncangkan. Matahari akan kehilangan cahayanya. Bintang-bintang akan jatuh dari langit. Gunung-gunung akan runtuh menjadi debu. Ini bukan waktu untuk berpuas diri. Ini adalah waktu untuk refleksi mendalam dan pertobatan yang tulus. Al-Quran melukiskan gambaran yang jelas tentang hari ini. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu, orang-orang akan diliputi teror dan keputusasaan. Mereka akan melarikan diri ke segala arah, mencari perlindungan dari murka Allah. Tetapi tidak akan ada jalan keluar. Al-Quran menggambarkan kepanikan ini, dan apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah diperbuatnya, dan yang telah dilalaikannya.